Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan komposisi dua rotasi berurutan yang sepusat dan komposisi transformasi dengan matriks. Yang pertama, komposisi dua rotasi berurutan yang sepusat. Komposisi dua rotasi berurutan yang sepusat artinya, suatu benda atau objek akan kita rotasi dua kali dengan pusat, yaitu titik acuan yang sama, sehingga matriks transformasinya bisa digabungkan. Pada gambar ilustrasi di atas, pusat rotasi adalah 0, atau titik acuan yaitu 0,0. Dengan titik awal P dalam kurung X, Y. Dilakukan rotasi sebesar theta pertama atau sudut pertama dengan arah berlawanan jarum jam, menghasilkan bayangan P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Dilanjutkan lagi dengan rotasi sebesar theta kedua atau sudut kedua dengan arah berlawanan jarum jam, menghasilkan bayangan P double aksen dalam kurung X double aksen, Y double aksen. Nah, selanjutnya di sini ada cara menentukan bayangan dari komposisi dua rotasi berurutan yang sepusat. Yang pertama, jika titik pusatnya 0,0, maka cara menentukan bayangannya adalah cos theta 1 ditambah theta 2 min sin theta 1 ditambah theta 2 sin theta 1 ditambah theta 2 cos theta 1 ditambah theta 2 dikali XY. XY ini adalah titik awalnya. Yang kedua, jika titik pusatnya A, B. Cara menentukan bayangannya, cos theta 1 ditambah theta 2 min sin theta 1 ditambah theta 2 sin theta 1 ditambah theta 2 cos theta 1 ditambah theta 2 dikali X dikurang A, Y dikurang B ditambah AB. XY adalah titik awal dan AB adalah titik pusat. Nilai theta bernilai positif jika arah putarannya berlawanan dengan jarum jam dan bernilai negatif jika putarannya searah dengan jarum jam. Di sini ada contoh soalnya. Nomor 1, titik A 1,2 dirotasi berlawanan arah jarum jam sejauh theta 1 sama dengan 10 derajat, dilanjutkan oleh theta 2 sama dengan 20 derajat dengan titik pusat 0. Tentukan bayangan titik A. Penyelesaiannya yang pertama, di sini kita lihat bahwa titik pusatnya 0, maka kita pakai rumus yang titik pusatnya 0,0. Terus tetanya itu berlawanan arah jarum jam, berarti nilai tetanya positif. Jadi tinggal dimasukin theta 1-nya 10 derajat dan theta 2-nya 20 derajat. X-nya 1 dan Y-nya 2. 10 tambah 20, 30. Jadi cos 30 min sin 30, sin 30 cos 30 dikali 1, 2. Cos 30 itu setengah akar 3, min sin 30 min setengah, sin 30 setengah, cos 30 setengah akar 3 dikali 1, 2. Nah, ini perkalian matriks, jadinya setengah akar 3 dikali 1, setengah akar 3 ditambah min setengah dikali 2, itu min 1, setengah dikali 1, setengah ditambah setengah akar 3 dikali 2, itu akar 3. Maka bayangan dari X-nya adalah akar 3 dikurang 2 per 2, dan bayangan dari Y-nya 1 ditambah 2 akar 3 per 2. Jadi, bayangan dari titik A setelah dia dirotasikan 2 kali adalah A double aksen akar 3 dikurang 2 per 2, 1 ditambah 2 akar 3 per 2. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Titik B 2,5 dirotasikan sebesar 35 derajat berlawanan arah jarum jam, kemudian dilanjutkan lagi dengan rotasi sebesar 55 derajat berlawanan arah jarum jam. Jika titik pusat kedua rotasi adalah min 3,2, tentukan bayangan titik B. Penyelesaiannya, X2 aksen Y2 aksen sama dengan dalam kurung
cos theta 1 ditambah theta 2 min sin theta 1 ditambah theta 2 sin theta 1 ditambah theta 2 cos theta 1 ditambah theta 2 dikali x min A y min B ditambah AB. X 2 aksen Y 2 aksen sama dengan dalam kurung cos 35 derajat ditambah 55 derajat min sin 35 derajat ditambah 55 derajat sin 35 derajat ditambah 55 derajat cos 35 derajat ditambah 55 derajat dikali x-nya adalah titik awal dan AB-nya adalah titik pusat kedua rotasi. Jadi dikali 2 dikurang min 3, 5 dikurang 2 ditambah min 3, 2. X 2 aksen Y 2 aksen sama dengan dalam kurung cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikali 5, 3 ditambah min 3, 2. X 2 aksen Y 2 aksen sama dengan 0, min 1, 1, 0 dikali 5, 3 ditambah min 3, 2. X 2 aksen Y 2 aksen sama dengan min 3, 5. Min 3 dan 5 dari perkalian silang antara min 1, 3, 1 dengan 5 ditambah min 3, 2. X 2 aksen Y 2 aksen sama dengan min 6, 7. Jadi bayangan titik B adalah B2 aksen min 6,7. Selanjutnya ada komposisi transformasi dengan matriks. Komposisi transformasi adalah transformasi yang diperoleh dari gabungan dua transformasi atau lebih. Dengan cara komposisi transformasi matriks, yaitu bayangan hasil dua transformasi atau lebih dapat diperoleh dengan cara langsung tanpa harus menentukan bayangan hasil transformasi satu persatu. Proses menentukan hasil transformasi dapat diperoleh melalui perkalian matriks yang mewakili matriks transformasi geometrinya. Namun, peletakan matriksnya berkebalikan dengan proses transformasinya. Menentukan bayangan komposisi transformasi dengan matriks yaitu ada dua cara. Yang pertama itu jika titik pusatnya 0,0, maka menentukan bayangan komposisi transformasinya yaitu x aksen y aksen sama dengan transformasi 2 komposisi transformasi 1 dikali xy. Kemudian yang kedua, menentukan bayangan komposisi transformasi dengan titik pusat A, B yaitu dengan cara x aksen y aksen sama dengan transformasi 2 komposisi transformasi 1 dikali x kurang A, y kurang B ditambah A, B. Notasi transformasi 1 dan transformasi 2 berturut-turut merupakan matriks transformasi T1 dan matriks transformasi T2. Kemudian matriks persegi berorder 2x2 yang berkaitan dengan transformasi geometri tertentu dirangkum dalam tabel berikut ini. Ini tabelnya, yaitu ada jenis transformasi, ada 14 jenis, begitupun dengan matriks transformasinya dari masing-masing jenis transformasi ada 14 juga. Inilah yang akan digunakan nanti ketika mengerjakan soal komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Tinggal disesuaikan saja nanti apa yang dicari, dan itulah matriksnya yang dipakai. Misalkan ada pencerminan terhadap sumbu X dengan dilatasi dengan pusat 0,0, yang berarti yang dipakai matriks transformasi pencerminan terhadap sumbu X dengan matriks transformasi dilatasi dengan pusat 0,0. Seperti itu. Kita masuk ke contoh yang pertama. Soal yang pertama yaitu tentukan bayangan titik E 3,7 jika direfleksikan terhadap sumbu X lalu dilanjutkan dengan dilatasi pada pusat 0,0 dengan skala 2. Penyelesaiannya adalah yang pertama yaitu kita tentukan dulu matriks dari transformasi yang pertama dan matriks dari transformasi yang kedua. Matriks transformasi yang pertama di sini yaitu transformasinya itu refleksi terhadap sumbu X, di mana setelah kita pelajari tadi, matriks terhadap sumbu X ini adalah kita tulisnya M1. Matriks yang pertama yaitu 1, 0, 0, dan min 1. Kemudian ada transformasi yang kedua yaitu dilatasi pada pusat O dengan skala 2.
Nah, di situ M2, matriks keduanya yaitu sebagaimana kita sudah pelajari tadi, kalau misalkan matriks dengan skala K, yaitu matriksnya itu K, 0, 0, dan K. K-nya ini tinggal diganti dengan skalanya berapa. Skalanya di sini 2, jadi matriksnya 2, 0, 0, 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Ini rumusnya. Nah, ini T2 komposisi T1 tidak boleh terbalik. Kemudian kita masukkan X2 aksen, Y2 aksen sama dengan masukkan transformasi, matriks transformasi dari T2, yaitu yang ini tadi 2, 0, 0, 2. Kemudian dikali dengan transformasi yang pertama, matriks transformasi yang pertama, yaitu 1, 0, 0, min 1. Lalu dimasukkan titik XY-nya. Di sini titik XY-nya ada 3,7. X-nya 3, Y-nya 7. X2 aksen, Y2 aksen sama dengan, nah ini dikalikan dulu antara matriks transformasi pertama dengan matriks transformasi kedua dengan matriks transformasi pertama. Dapat hasilnya ini 2, 0, 0, min 2. Dikalikan dengan titiknya, dikalikan dengan titik E, 3 dan 7. Dan ini ketemu hasilnya. Dihitung sebagaimana kita menghitung perkalian matriks. Ditemukan hasilnya 6 dan min 14. Jadi bayangan titik E adalah E 2 aksen sama dengan E 2 aksen yaitu 6, min 14. Baik, ini ada contoh soal, ada 5 contoh soal, silahkan dikerjakan untuk latihan. Dan itu saja dari kami, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat dan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.